Halo semuanya, kali ini saya akan membahas problem 5. Nah, kalian bisa buka modulnya di halaman 20. Nah, di problem 5 ini kita bakal bahas tentang receivable, tapi kita akan menggunakan metode uh, receivable aging schedule untuk menghitung AFDA. Nah, bisa kita baca dulu soalnya. Supermanco adalah perusahaan yang menjual berbagai album K-pop yang berdiri sejak tahun 2005. Supermanco melakukan transaksi secara kredit dan tunai. Jika transaksi penjualan dilakukan secara tunai, maka akan mendapatkan diskon langsung sebesar 3%. Term untuk penjualan kredit sudah ditetapkan perusahaan, yaitu 2/10 N per 30. Perusahaan mencatat persediaannya dengan metode periodik. Sedangkan pencatatan piutang menggunakan metode gross. Berikut ini informasi saldo piutang Supermanco pada tanggal 30 April 2020 dalam ribuan rupiah. Nah, di sini saya udah bikin di Excel-nya, ya saya udah copy tabelnya. Di sini customer-nya ada 4 ya, Ituco, Hichulco, Yesunco, dan Sindoko. Nah, kebetulan di sini ada tanda tanyanya. Ya. Nah, kita bisa isi dulu yang tanda tanyanya. Yang pertama ada Hichulco. Nah, Hichulco kan total dari receivable-nya adalah 7.560. Sehingga untuk piutang yang di bagian 31 sampai 60 hari adalah 7.560 kita kurangi dengan yang 0 sampai 30 hari. Kemudian kita kurangi dengan yang lebih dari 90 hari. Maka dapat 840. Kemudian untuk yang Sindoko. Nah, ini sama seperti yang Hichulco, bedanya dia di posisi yang 0 sampai 30 hari. Nah, berarti untuk Sindoko, nilai piutang yang tanda tanyanya adalah 9.940 dikurang dengan yang lebih dari 90 hari. Maka kita dapat 4.690. Nah, jangan lupa ini semua dalam ribuan rupiah. Jadi nanti di jurnal itu juga kita harus tambahin nolnya 3 karena dalam ribuan. Kemudian kita akan menghitung nilai album-album yang dijual oleh Supermanco. Jadi di sini ada produknya yang pertama SJ Timeless, cost-nya 210.000 dan selling price-nya 280.000. Nah, karena persediaannya dicatat dengan metode periodik, yang kita perlukan hanya nilai selling price-nya aja. Jadi di sini kita nggak perlu hitung apa-apa. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan selling price-nya tidak diketahui? Oke, kita coba clear kontennya. Nah, kita coba hitung nih. Yang SJ Timeless, 25% on sales. Artinya, kita tinggal bagi cost-nya dengan 75%. Kemudian untuk yang SJ Replay, kita tinggal kalikan cost-nya dengan 120% atau 1,2. Kemudian untuk yang Exo Tempo, kita tinggal kali cost-nya dengan 1,25 atau 125%. Terakhir Exo Growl, itu kita bagi cost-nya dengan 80% atau 0,8. Nah, jadi untuk yang sales, jadi kalian perlu ingat kalau yang dibagi adalah 100 dikurang persentase markup-nya. Atau kalau saya buat perhitungannya, itu seperti ini. Misalkan, sales-nya 100%. Kemudian, markup-nya itu 25% dari sales. Artinya, cost-nya adalah 75%. Ya, supaya 75% ditambah markup, 25%, nanti jadi sales-nya 100% gitu. Nah, kita bisa langsung masuk ke jurnalnya di tanggal pertama 1 Mei 2020. Terdapat pelanggan yang melunasi piutangnya yang telah dihapus tahun lalu sebesar Rp350.000. Oke, berarti jurnalnya adalah debit accounts receivable. Kemudian kreditnya adalah AFDA, allowance for doubtful account. Kemudian angkanya adalah sebesar piutang yang dikembalikan.
yaitu 350.000. Jadi perlu kalian ingat, kalau misalkan piutangnya sudah dihapus tahun lalu, kita perlu mengembalikan dulu nilai accounts receivable-nya. Sehingga 350.000 perlu debit dulu ke accounts receivable, baru nanti accounts receivable-nya di kredit. Ya, seperti ini. Jadi debit cash, kreditnya accounts receivable. Nah, angkanya 350.000 juga. Nah, untuk jurnal 1 Mei begini aja. Kita lanjut ke jurnal tanggal 2 Mei. Supermenko menjual 40 unit album SJ Timeless dan 10 unit album EXO Tempo kepada Enyuko, di mana 30% dibayar tunai dan sisanya secara kredit. Nah, untuk jurnal yang ini kita bakal bikin jurnal penjualan, ya, sales revenue di kredit. Nah, tapi debitnya di sini ada dibayar tunai dan secara kredit. Berarti ada cash dan juga accounts receivable. Nah, untuk perhitungannya, kita hitung dulu ya SJ Timeless. Dia jual 40 unit dan harga SJ Timeless adalah Rp280.000. Kemudian untuk yang EXO Tempo itu dia jual 10 unit dengan harga Rp237.500. Kalau dijumlah, hasilnya adalah Rp13.452.825. Nah, 30%-nya itu akan masuk ke cash. Jadi 30% dari sales revenue. Kemudian, kita perlu ingat bahwa kalau misalkan ada penjualan secara tunai, maka akan mendapat diskon langsung sebesar 3%. Sehingga kita perlu kalikan dengan 97%. Ya. Angka 97 dari 100% dikurang 3%. Kemudian akar receivable-nya adalah 70% dari nilai sales revenue. Gitu. Sehingga sales revenue-nya ini nanti perlu dikurang dengan diskon. Ya, jadi selain jumlah dari sini juga kita kurangi dengan diskon yang didapat. Kemudian kita lanjut ke tanggal 6 Mei, yaitu Doheko. Doheko membeli 16 unit album SJ Replay, 12 unit EXO Tempo, dan 9 EXO Growl secara kredit. Nah, kita bikin jurnal penjualan lagi, sales revenue. Nah, di sini debitnya adalah accounts receivable karena dia membayarnya secara kredit. Untuk perhitungannya, nah di sini ada 3 item yaitu SJ Replay, EXO Tempo, dan EXO Growl. Untuk SJ Replay itu 16 unit, EXO Tempo 12 unit, dan EXO Growl 9 unit. Dan masing-masing dikalikan dengan selling price-nya. Nah, karena ini penjualan secara piutang, maksudnya secara kredit, berarti kita tinggal tambahin aja semuanya, nanti langsung masuk ke accounts receivable semua. Oke, untuk jurnal 6 Mei udah selesai, kita lanjut ke tanggal 10 Mei. 3 unit album EXO Tempo dikembalikan oleh Doheko karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Sedangkan Doheko meminta kompensasi berupa potongan sebesar 10% dari harga jual untuk 1 unit album EXO Growl karena terjadi kerusakan yang minim dan hal ini dikabulkan oleh perusahaan. Oke, biasanya kalau perusahaan memberikan potongan itu akan masuk ke sales discount. Tapi karena ini udah dibeli sama dia, tapi dia minta potongan karena barangnya ada kerusakan, itu kita masukin ke sales return and allowances. Ya. Jadi jangan masukin ke sales discount. Nah, berarti di sini ada 2 sales return and allowance. Yang pertama ya sales return itu sendiri, dan yang kedua itu dari sales allowance-nya. Sehingga kita bakal debit sales return and allowances. Kemudian kita kredit accounts receivable-nya. Nah, untuk perhitungannya, kita hitung dulu yang EXO Tempo. EXO Tempo itu kan ada 3 unit. Terus harganya 237.500. Berarti kita kaliin aja. Kemudian untuk yang EXO Growl itu ada 1 unit. Harganya 200.000. Nah, kita tinggal kali 10% aja. Itu sebesar potongannya. Sehingga kalau di total angkanya adalah 732.500. Nah, untuk jurnal 10 Mei udah selesai. Sekarang kita ke tanggal 14 Mei. Supermenko menjaminkan seluruh piutang Yesunko untuk mendapatkan pinjaman berupa wesel bayar dari Bank SJ senilai 8 juta rupiah. Nah, wesel bayar tersebut memiliki bunga 10% per annum.
Dan Bank SJ mengenakan finance charge sebesar 3% dari jumlah piutang yang dijaminkan. Seluruh pelunasan yang dilakukan oleh Yesun Co akan digunakan untuk melunasi wesel bayar ini. Oke, di jurnal ini berarti ada menjaminkan piutang. Ya. Ingat, kalau menjaminkan piutang itu tidak ada accounts receivable-nya di jurnal, tapi yang ada hanyalah notes payable atau wesel yang kita pinjam. Nah, untuk angkanya, itu kita langsung aja masukin notes payable-nya sebesar jumlah pinjamannya, yaitu 8 juta. Kemudian ada interest expense di sini. Nah, interest expense untuk secured borrowing adalah finance charge. Jadi kalau di secured borrowing ada finance charge, itu masuk ke interest expense. Nilainya adalah 3% dari jumlah piutang yang dijaminkan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu berapa nilai piutangnya Yesun Co. Nah, di sini nilai piutang Yesun Co adalah 8.540.000. Kalau kalian hitungnya udah benar. Nah, sehingga interest expense-nya itu dari finance charge. Dan piutang yang dijaminkan adalah piutang Yesun Co. Cash-nya itu adalah notes payable yang kita pinjam dikurang dengan finance charge ya, atau interest expense di jurnal. Sehingga cash-nya 7.743.800. Jurnal 14 Mei udah selesai, sekarang kita lanjut ke tanggal 16 Mei. Doheco melunasi 80% piutangnya, dan sisanya akan dibayar 10 hari kemudian. Nah, di jurnal ini kita akan mengkredit nilai accounts receivable. Nilai accounts receivable Doheco itu bisa kita dapat dari, nah yang ini tanggal 6 Mei itu ada debit 9.450.000. Kemudian di tanggal 10 Mei dia ada kredit 732.500. Nah, kita kurangin dulu nih yang debit dengan yang kredit. Baru kita kali dengan 80%, yaitu nominal piutang yang dibayar. Nah, untuk sales discount, itu kita perlu tahu dia dapat diskon atau enggak nih. Jadi kan Doheco itu belinya tanggal 6. Kemudian termnya adalah 2/10 N/30 dari ketentuan soalnya. Karena dia masih dalam jangka waktu 10 hari, ya, 6 tambah 10 berarti 16. Dan ini pas tanggal 16. Berarti dia dapat diskon. Sehingga kita kalikan nilai accounts receivable-nya 80% dikali dengan 2%. Sehingga nilainya 139.480. Untuk cash-nya itu adalah nilai accounts receivable-nya kita kurangi dengan sales discount. Oke, untuk jurnal 16 Mei udah selesai, kita lanjut ke tanggal 23 Mei. Hichulco membayarkan uang sejumlah 3.710.000 untuk melunasi utangnya. Dimulai dari piutang yang paling lama terlebih dahulu. Oke, di sini kita bakal bikin kredit account receivable lagi. Nah, untuk perhitungannya, ini sebenarnya nggak perlu dihitung sih. Kita cuma langsung aja bikin jurnal cash pada account receivable-nya, 3.310.000. Oke. Nah, cuma kalian boleh update receivable, aging schedule-nya kalau kalian mau. Tanggal 23 Mei udah selesai. Nah, kemudian tanggal 26 Mei. Nah, kalian perhatikan di sini tanggal 26 Mei itu Yesun Co melunasi seluruh piutangnya. Tapi di tanggal 16 Mei itu Doheco juga bilang akan membayar 10 hari kemudian. Nah, 10 hari dari tanggal 16 Mei itu adalah 26 Mei juga. Artinya ada dua perusahaan yang melunasi piutang, yaitu Yesun Co dan Doheco. Jadi kita perlu bikin dua jurnal di sini. Yang pertama adalah cash pada accounts receivable Yesun Co. Ya. Seluruh piutang Yesun Co itu adalah sebesar 8.540.000. Ya, sebesar tadi nominal yang ada di secured borrowing. Kemudian untuk yang Doheco, nah ini kita perlu hitung dari yang sebelum-sebelumnya juga. Jadi yang tanggal 6 Mei kita kurangi dengan yang tanggal 10 Mei dan kita kurangi dengan tanggal 16 Mei. Sehingga dapat hasilnya 1.743.500.
Nah, kemudian jangan lupa juga kita perlu melunasi wesel bayar, karena setiap pelunasan yang dilakukan oleh Yesun akan digunakan untuk melunasi wesel bayar. Jurnal untuk melunasi wesel bayar adalah debit notes payable, debit interest expense, dan credit cash. Untuk notes payable ini sebesar nominal piutang yang dilunasi. Nah, kebetulan di sini dia melunasi seluruh piutangnya dan lebih dari 8 juta. Berarti kita bisa langsung debit semua notes payable-nya. Dan untuk interest expense, nah di sini karena dia udah membayar seluruhnya dan seluruhnya itu 8 juta, kita bisa langsung kali 8 juta. Kita kali dengan bunganya sebesar 10%. Kemudian kita kali 12 hari, ya dari tanggal 14 sampai tanggal 26 itu 12 hari. Dan kita bagi 360, ya asumsi 1 tahun 360 hari. Baru kita kredit cash-nya itu sebesar notes payable ditambah dengan interest expense. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke tanggal 28 Mei. Supermenko menjual piutang milik Ituko sebesar 7 juta yang lebih lama dulu kepada SM Factors tanpa jaminan. SM Factors mengenakan biaya sebesar 5% dan menahan 8% dari piutang itu untuk kemungkinan retur. Selain itu, Supermenko juga menjual sisa piutang Ituko kepada YG Factors dengan jaminan. YG Factors mengenakan finance charge sebesar 1,5% dan menahan 6% dari piutang untuk kemungkinan retur dan diskon. Jadi di tanggal 28 Mei itu ada transaksi factoring tanpa jaminan. Kalau misalkan tanpa jaminan, itu kita akan langsung kredit account receivable-nya. Dimana itu kok 7 juta, kemudian loss on sale-nya itu adalah dari biaya 5% dikali 7 juta. Kemudian due from factor itu adalah dari piutang yang ditahan untuk kemungkinan retur, yaitu 8% dikali 7 juta. Nah, untuk cash-nya adalah account receivable-nya kita kurangin dengan loss on sale of receivable, kemudian dikurang due from factor. Kemudian selain piutangnya itu, Supermenko juga menjual sisa piutangnya. Ya, sisa piutangnya itu tadi kan 7 juta. Nah, piutang itu totalnya ada 14 juta. Artinya sisanya masih ada 7 juta lagi. Nah, tapi yang 7 juta ini itu dijualnya dengan jaminan. Sehingga kita kreditnya bukan account receivable, tapi recourse liability. Kemudian loss on sale of receivable diganti dengan finance charge. Sehingga biayanya di sini 1,5% kita kali dengan 7 juta. Kemudian yang due from factor itu adalah 6% dikali 7 juta. Sehingga cash-nya adalah recourse liability dikurang finance charge dikurang due from factor. Oke, tanggal 28 Mei udah selesai. Sekarang kita lanjut ke tanggal 29 Mei. Miwonko membeli 25 unit album SJ Replay dan 15 unit album Exogrol secara kredit. Nah, kalau misalkan ada pembelian dari pelanggan, kita bakal kredit sales revenue atau jurnal penjualan. Nah, debitnya di sini account receivable karena dibelinya secara kredit. Nah, 25 unit album SJ Replay dan 15 unit album Exogrol. Untuk SJ Replay itu 25 unit, kita kali harga jualnya 300.000, kemudian Exogrol 15 unit, kita kali harga jualnya 200.000. Sehingga kalau di total itu adalah 10.500.000. Tanggal 29 Mei udah selesai. Dan terakhir kita bakal bikin jurnal di tanggal 31 Mei. Untuk bulan Mei, Supermenko mencadangkan piutang tak tertagihnya dengan menggunakan aging schedule. Nah, sehingga kita perlu hitung dulu berapa AFD-nya. Nah, di sini kita bisa bikin tabelnya lagi. Atau kalau kalian udah update terus sih, pakai yang udah update yang paling terakhir ya. Nah, jadi di sini kan piutang awalnya itu adalah ada Ituk, Hichul, Yesun, Shindo.
dan tambahan satu lagi ada Miwon. Nah, untuk yang Dohe itu nggak usah kita masukin lagi karena udah lunas juga sebenarnya di jurnal. Jadi cuma ada 5 ini aja. Nah, kita hitung dulu berapa beginning AFDA-nya. Caranya adalah di sini kan ada estimated uncollectible-nya nih. Nah, kita kaliin dengan nilai angka di atasnya. Berarti di sini 7.000 tambah 3.500. Totalnya kita kali 2%, sehingga dapat 210. Nah, itu juga berlaku untuk yang lain ya, sampai yang 90 hari. Nah, setelah kalian hitung semua, kalian jumlahin ini angka-angkanya. Nanti kalian dapat 6.980.400. Nah, ini kan dalam ribuan rupiah, ya, jangan lupa lagi nih, dalam ribuan rupiah, sehingga ada koma di sini. Koma 4 itu maksudnya juta di sini. Karena kan nolnya juga udah dikurangin 3. Nah, untuk yang 6.980.400 kita bisa masukin ke beginning AFDA-nya. Nah, kemudian kita sekarang cari ending AFDA-nya. Nah, gimana cara cari ending AFDA-nya? Jadi kalian perhatikan tabelnya ya. Di sini ada yang not yet due, ada 0 sampai 30 hari, 31 60 hari dan 61 sampai 90 hari. Nah, untuk yang bagian sini itu kalian geser satu kolom ke sebelahnya. Misalkan dari not yet due, nah angka yang 7.000 dan 3.500 kalian geser ke 0 sampai 30 hari. Karena dia udah lewat 1 bulan nih hitungannya. Kemudian untuk yang Hichulko, ini kan juga udah lewat 1 bulan. Berarti dia udah masuk ke yang 31 60 hari. Jadi kita geser lagi ke kanan 1 kali. Ke sini. Kemudian yang 61 sampai 90 hari itu juga udah lewat 1 bulan, sehingga kita geser ke kanan. Nah, semuanya kayak begitu. Nah, tapi kan kalian ada sempat update ya. Nah, ini tuh data tabel yang belum diupdate. Jadi masih ada yang Hichul tadi 3570 ini harusnya udah nggak ada. Nah, ini adalah tabel yang sudah terupdate. Ini udah dihitung dari jurnal-jurnal yang udah ada. Jadi itu kok, itu adalah sisanya 7 juta. Nah, 7 juta itu kan awalnya not yet due nih. Tapi di ending itu dia udah lewat 1 bulan jadinya. Sehingga dia masuk ke kategori 0 sampai 30 hari. Kemudian yang untuk Hichulko, itu yang 3570 ini udah lunas. Yang 3.570.000. Untuk yang 840.000 itu tinggal 700.000. Jadi yang 700 kita geser ke kanan. Dari ini geser ke sini. Geser ke kanan. Kemudian yang 3.150.000 juga kita geser ke kanan. Jadi di sini. Kemudian Sindoko, nah ini nggak ada yang dilunasi ya, jadi masih sama. Nah, yang 4.690.000 dari 0 sampai 30 hari kita geser ke kanan, ke 31 sampai 60 hari di sini. Untuk yang 5.250.000 itu nggak usah digeser lagi ya, karena ini udah paling ujung, yang lebih dari 90 hari. Nah, kemudian ada tambahan Enyuko. Enyuko ini kalian bisa hitung dari jurnalnya ya. Tinggal kalian tambah kalau debit dan kalian kurang kalau kredit. Nah, itu nanti nominalnya langsung masuk ke not yet due. Karena dia baru minjem di bulan ini, ya, di bulan Mei. Kemudian untuk Miwonko, itu juga sama, dia baru minjem di bulan ini. Sehingga dia masuk ke bagian yang not yet due. Sehingga untuk menghitung ending AFDA-nya, itu sama, kita kali aja estimated uncollectible dengan total dari angka di atasnya. Kalau di sini berarti 10.500 ditambah 9.500.2.500. Itu dapat 400.050. Kemudian yang 0 sampai 30 hari juga begitu, 6% dikali 7 juta. Nah, kalau kalian udah hitung semua sampai yang lebih dari 90 hari, kalian totalin semuanya, nanti kalian dapat 4.334.050. Nah, angka ini kita masukin ke ending AFDA. Oke. Nah, kita udah hitung ending AFDA-nya 4.334.000. Nah, untuk AFDA, itu kan tadi di jurnal kita udah bikin ya, ada debit, ada kredit. Nah, kita juga perlu masukin debit kreditnya itu ke perhitungan piagam AFDA ini. Tadi ada kredit 350.000. Dari mana? Dari tanggal yang pertama banget. Yang tanggal 1 ini. Dia kredit 350.000. Nah, itu kita masukin ke piagam AFDA. Nah, harusnya cuma itu doang sih. Sehingga kita mau bikin nih dari 6.980.400 ditambah 350.000
Nah, kita mau bikin jadi kredit 4334050. Sehingga perlu kita debit sebesar 2.996.350. Caranya, kita tambahin 2 ini, kemudian kita kurangi endingnya. Nah, kalau misalkan yang jumlahnya ini lebih kecil daripada endingnya, berarti kita tinggal tambahin ya. Dimana AFDA bertambah di sisi kredit. Jadi, misalkan nih, di sininya 4 juta. Di sini kan 4334. Berarti kita tambah 334.050 gitu di sisi kredit. Nah, tapi karena di sini lebih gede ya, di sini pasti sih gedean yang atasnya daripada bawahnya. Kita perlu kurangin AFDA-nya di sisi debit. Sehingga jurnalnya adalah allowance for the full counts, kreditnya bad debt expense. Nah, biasanya kebalik ya, bad debt expense debit. Nah, karena di sini AFDA-nya lebih kecil. Ya, maksudnya lebih besar daripada endingnya. Makanya kita perlu ngurangin AFDA dan kita kredit bad debt expense. Nah, untuk problem 5 receivable sudah selesai. Terima kasih yang udah nonton. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih.